Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Cahir Langga Muhammad dengan NPM 21067285572. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait hasil percobaan saya pada nanohub untuk CNT FET. Ya, untuk CNT FET balistik CNT FET. Yang pertama saya menganalisis pengaruh drain source doping terhadap karakteristik device CNT FET. Jadi hubungan antara konsentrasi doping ya dengan posisi Fermi level atau uh, EF di situ pada perangkat CNT-FET. Doping itu memiliki peran yang penting itu karena menentukan bagaimana elektron itu berpindah dari source menuju drain. Secara teoritis ketika konsentrasi donor itu meningkat, posisi Fermi level itu akan bergeser, kemudian bergeser semakin dekat ke pita konduksi atau EC. Ya, seperti pada persamaan EC minus EF sama dengan KT ln NCPNRD, di mana KT itu adalah konstanta Boltzmann, T itu adalah suhu, uh, NC itu merupakan densitas keadaan efektif dari conduction band, dan ND itu adalah konsentrasi donor atau tingkat doping. Jadi di persamaan ini kita bisa memahami bahwa peningkatan dari ND ini bisa membuat uh, nilai dari delta perubahan energi itu semakin kecil, artinya EF itu akan bergeser mendekati EC. Jadi pergeseran ini memang sangat penting karena menentukan seberapa mudah elektron itu bisa menembus penghalang energi menuju channel. Semakin dekat posisi Fermi level terhadap pita konduksi, semakin kecil energi yang dibutuhkan elektron untuk melakukan transport, artinya akan lebih mudah switching. Hal ini um, meningkatkan arus konduksi, ya. Ini bisa meningkatkan arus konduksi dalam CNT-FET. Uh, jadi secara sederhana persamaan ini menjelaskan bagaimana mekanisme dasar perubahan doping itu secara langsung mempengaruhi performa listrik dari CNT-FET melalui pergeseran posisi Fermi level. Ya, yang berikut ini adalah uh, bagaimana karakteristik dan konduksi pada CNT-FET itu ditentukan oleh dua aspek. Salah duanya itu adalah density of states atau DOS dan Landauer transport model. Persamaan DOS E ini seperti yang ada pada PowerPoint itu ditunjukkan bahwa persamaan ini itu menggambarkan jumlah jumlah keadaan energi yang tersedia ya bagi elektron untuk berpartisipasi dalam konduksi pada setiap tingkat energinya. Jadi DOS E adalah ya, 4 di mana VF ini di sini itu adalah kecepatan Fermi, dan E ini adalah energi dasar untuk subband ke I. Kemudian untuk setiap kali energi elektron E ini melampaui ambang EI, itu subband konduksi baru itu akan terbuka, sehingga peningkatan tajam akan terjadi pada density of states. Ya, kemudian jadi density of states itu akan meningkat, dan peningkatan itu nanti akan berbanding lurus dengan kemungkinan munculnya arus yang lebih besar. Karena semakin banyak semakin banyak keadaan energi yang dapat dihuni oleh elektron yang ada di sana. Nah, pada CNT-FET mekanisme transportnya itu tidak lagi mengikuti model drift diffusion, tetapi khususnya pada percobaan pada simulasi ataupun lab yang ada di nanohub ini itu dikendalikan oleh transport balistik. Jadi perpindahan elektron itu terjadi tanpa tumbukan. Jadi dalam kondisi balistik ini arus drain ini bisa dihitung dengan rumus demikian. Di sebelah kanan ini sama dengan 4Q per H, integral dari TE and so on, di mana Q ini adalah muatan elektron, H ini konstanta Planck, T ini koefisien transmisi, FSE dan FDE ini fungsi distribusi dari Fermi direct di source dan di drain. Jadi persamaan ini menjelaskan bahwa arus pada CNT-FET itu muncul akibat dari selisih probabilitas
okupansi elektron antara source dan drain dikalikan dengan kemungkinan transmisi TE. Jadi dengan meningkatnya dari persamaan ini kita bisa mengetahui dengan meningkatnya doping, posisi Fermi itu akan bergeser mendekati pita konduksi semakin ke kiri, sehingga ada perbedaan FSE dan FDE itu menjadi nilainya menjadi lebih signifikan perbedaannya. Dan TE ini juga berarti akan meningkat karena barrier itu menjadi lebih tipis, sehingga arus ID seperti yang pada sebelumnya saya katakan akan bertambah secara eksponensial hingga mencapai saturasi saat semua subband konduksi itu aktif. Ya, ini bagaimana doping itu mempengaruhi Schottky barrier ya, di kontak logam CNT yang juga secara langsung menentukan seberapa mudah elektron itu dapat disuntikkan diinjeksi dari logam terinjeksi dari logam menuju channel nanotube. Jadi persamaannya itu adalah fungsi kerja logam kontak ya, itu afinitas elektron, dan K itu konstanta Boltzmann, T itu suhu, dan Q itu adalah muatan elektron. INC itu adalah densitas keadaan efektif, dan ND itu konsentrasi doping donor. Jadi secara physically dari teori dari hukum ataupun persamaan itu peningkatan doping ND ini akan memperkecil nilai fungsi nilai Schottky barrier ya di kontak logam CNT-nya. Jadi karena di situ ada ln NC per ND ya, itu nilainya semakin kecil, itu berarti penghalang energi antara logam dan CNT itu berkurang, jadi elektron dapat melintasi kontak dengan lebih mudah. Semakin kecil nilai Schottky barrier, berarti semakin rendah hambatan kontak dan arus drainnya akan meningkat secara signifikan, terutama pada tegangan gate yang rendah hingga menengah. Tapi pada percobaan ini saya hanya lakukan tegangan gate yang konstan, yaitu 0,4 volt kalau tidak salah. Kemudian kami juga melakukan perhitungan sederhana ini untuk menunjukkan apakah pergeseran itu terjadi. Artinya ketika doping itu dinaikkan 2 kali lipat, di sini ND1 per ND2 2 kali lipat, jadi posisi Fermi bergeser mendekati pita konduksi. Itu sebesar sekitar 0,018 eV. Minus ini adalah hanya arah. Jadi walaupun ini kecil, tetapi ini cukup signifikan ya pada skala nanometer, karena mampu menurunkan Schottky barrier dan mempercepat. Artinya kalau kita menurunkan Schottky barrier, transfer elektron secara balistik itu akan lebih dipercepat. Ya. Kemudian pada slide ini ya, kami melakukan percobaan kedua, yaitu bagaimana chiralitas atau indeks chirality index NM pada carbon nanotube CNT, yaitu mempengaruhi diameter tabung, band gap energy, dan juga pada akhirnya itu kinerja transistor atau karakteristik transistor CNT FET-nya juga akan berubah. Artinya hubungan antara chiralitas dan diameter itu di sini diberikan oleh persamaan dCNT dengan A0 itu 0,142 sebagai nanometer, itu sebagai jarak antar atom karbon. Yang ini adalah nilai fix yang di set dan dihimbau oleh Nanohub Lab CNT FET, ballistic CNT FET, itu untuk menggunakan nilai 0,142 atau 0,144 nanometer. Karena itu merupakan ketentuan yang biasanya dipakai dalam carbon nanotube. Kemudian kami melakukan perhitungan untuk CNT dengan chirality dua variasi ya, 13,0 dan 16,0. Artinya kalau chirality ini N tidak habis dibagi 3, dia akan bersifat semiconductor, sedangkan kalau dia habis dibagi 3 dia akan bersifat konduktor, sehingga IV karakteristiknya akan bersifat linear seperti konduktor biasa. Karena band gap energi berbanding terbalik ya dengan diameter, nilai energi per band gap itu dapat ditulis sebagai 0,84 per dCNT, sehingga pada CNT 13 N sama dengan 13 itu diameternya lebih kecil, memiliki band gap 0,262, sementara CNT dengan 16 itu lebih besar, sekitar 0,213.
electron volt. Sehingga ada penurunan daripada tegangan ambang, harusnya berarti untuk IV karakteristik itu akan bergeser semakin ke kiri karena thresholdnya berkurang dari 0,131, kecil nilainya menjadi 0,106. Secara fisik ya, diameter yang lebih besar itu menghasilkan band gap yang lebih kecil sehingga barrier potensial bagi elektron menjadi lebih rendah dan arus itu lebih mudah mengalir. Namun konsekuensinya adalah walaupun switching itu semakin lebih cepat, tetapi control gate terhadap channel itu menjadi lemah ya. Jadi energi band gap yang kecil itu membuat CNT lebih mudah konduktif, bahkan pada tegangan gate yang lebih rendah. Switching lebih cepat, tetapi akan menyebabkan kebocoran daripada arus yang lebih besar. Dengan demikian, uh, mungkin saya akan coba lanjut ke hasil percobaan untuk SD doping. Di sini kami melakukan 3 kali percobaan untuk 1E8 dan 5E7 dan juga 3E7. Nilainya diperkecil sehingga kami mendapatkan di sini untuk yang mana ini adalah default dari NanoHub Lab-nya. Kemudian di nilai 3E7 atau ya ada juga grafik density of states versus energy, ya, perubahan pergeseran dan peningkatan nilai density of states. Artinya di sini adalah perbandingan A versus B versus C. Ya, jadi untuk um, di sini terlihat tren yang cukup jelas ya, menghasilkan E10-8 ini menghasilkan, sorry, mohon maaf, maksud saya dengan doping 1E8 ya, itu 10⁻8 itu menghasilkan hubungan yang sifatnya itu hampir ya bersifat eksponensial ya, karena doping itu berpengaruh langsung terhadap Fermi level. Jadi ketika doping itu meningkat, F itu akan bergeser mendekati pita konduksi, menurunkan barrier potensial dan meningkatkan perbedaan distribusi Fermi direct. Tetapi mungkin di sini akan kurang terlihat bagaimana pergeseran ya itu terjadi. Tetapi signifikan terlihat di sini bagaimana arus itu meningkat tajam seiring dengan peningkatan adanya doping. Sebaliknya kalau dopingnya itu rendah, menyebabkan konduksi didominasi oleh hambatan injeksi atau injection limited regime. Ya, jadi ini memang sejalan dari persamaan perbedaan energi delta EC min EF tadi. Ya ini, jadi untuk perbandingan antara satu E8 dengan 5E7 ini diperoleh pergeseran itu seharusnya min 0,018 yang cukup signifikan dalam skala nano. Jadi ini sudah cukup untuk menurunkan barrier injeksi dan meningkatkan transmisi elektron secara substansial. Artinya di sini kenaikan doping memperbaiki injeksi pembawa muatan tanpa perlu meningkatkan tegangan gate. Sehingga ini penting untuk membuat CNT-FET yang memiliki daya yang lebih rendah. Kemudian dari formula arus drain ini dijelaskan dengan persamaan Landauer bahwa doping tinggi itu meningkatkan TE karena barrier lebih tipis, jadi arus meningkat walau tegangan gate konstan, tetapi pada doping rendah TE itu menurun dan arus menjadi lebih kecil bahkan pada bias yang sama. Ini sesuai ya dengan hasil simulasi. Ya di sini itu semakin diturunkannya
nilai doping, maka arus itu juga semakin rendah. Arus drain akan semakin rendah. Jadi perbedaannya yang signifikan di sini adalah dengan doping tinggi itu menyebabkan arus itu besar, tetapi barrier rendah dan performa konduksinya dia lebih baik. Tetapi untuk doping yang semakin rendah itu arusnya akan kecil dan resistansi kontak tinggi dengan konduksi yang lebih terbatas. Jadi peningkatan doping memang memperkecil circuit barrier dan menurunkan delta ECEF, ya, delta perubahan energi yang dibutuhkan dan memperkuat injeksi daripada elektron. Ya, dan ini memang konsisten dengan teori yang disampaikan sebelumnya. Kemudian pada percobaan kedua di sini ada hasil simulasi untuk perbandingan karakteristik anti-fade dengan dua nilai chirality yaitu N13 dengan N16. Sebetulnya kami telah mencoba untuk beberapa nilai N dengan N14 ya, tetapi N14 itu dalam nanohub itu tidak menghasilkan output apapun. Mungkin ini bagian dari ketidaksempurnaan daripada lab nanohub yang hingga saat ini saya belum bisa menemukan sebabnya. Kemudian pada slide ini perbedaan N13 dan N16 itu dengan kondisi gate dan drain yang sama. Jadi di sebelah kiri ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan arus drain terhadap tegangan IV karakteristik, dan di kanan ini distribusi daripada density versus distance, distribusi kerapatan muatan di sepanjang channel CNT. Dari grafik IV memang terlihat bahwa CNT 13 ini menghasilkan arus drain yang lebih tinggi dibandingkan CNT 16. Ini memang tidak sejalan dengan apa yang kami temukan dalam perhitungan, terutama pada tegangan gate menengah, karena kami hanya melakukan terutama pada tegangan gate menengah. Jadi memang fenomena ini berlawanan dengan dugaan awal, karena CNT dengan N16 itu harusnya diameter lebih besar dan bandgapnya lebih kecil, sehingga arus itu lebih mudah mengalir. Namun hasilnya di sini tidak ada pergeseran daripada threshold, V-threshold. Dia meningkat pada nilai yang sama, hanya saja arusnya lebih besar dan lebih kecil. Tetapi ini mungkin bisa dijelaskan dengan teori control gate dan aktivasi subband. Jadi pada tegangan menengah di sini memang CNT dengan diameter kecil memberi control gate yang lebih kuat, sehingga medan listrik di gate itu lebih efektif menarik elektron ke channel. Jadi subband konduksi pertama pada CNT 13 ini juga lebih sejajar dengan energi Fermi di source. Ini menyebabkan elektron lebih mudah diinjeksikan. Sebaliknya pada CNT 16 itu sebagian subband masih berada di bawah energi Fermi, sehingga belum seluruhnya berkontribusi terhadap arus konduksi. Kemudian pada grafik density versus distance di kanan ini puncak kurva untuk N13 itu berada sedikit lebih rendah tetapi lebih rata di sepanjang channel. Karena pada grafik yang berwarna pink, hijau, abu, merah, dan biru itu memang dia nilainya lebih tinggi, dia berada di tengah-tengah. Sementara pada N16 ini puncaknya dia lebih tinggi, tetapi distribusinya lebih sempit ya. Artinya hanya sebagian kecil area efektif yang menghantarkan elektron pada kondisi bias ini. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya coba tarik adalah pada tegangan gate moderat, mid voltage, gate voltage menunjukkan bahwa performa drain current ini lebih baik pada CNT dengan chirality N13 ya, dan M0. Lebih baik dibandingkan dengan CNT 16 karena efek control gate-nya yang lebih kuat dan aktivasi subband yang lebih efisien. Tetapi ini sebetulnya bisa ditingkatkan nilainya itu dengan menaikkan tegangan gate
Dengan voltage gate-nya itu bisa dinaikkan dari 0,4 ke 0,6 misalnya, itu bisa meningkat nilainya dengan cukup signifikan. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.